Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Solder Beku Tutorial. Belajar bersama seputar kerusakan handphone. Di meja servisku ini sekarang ada handphone Vivo V9. Kasusnya handphone ini habis jatuh, kemudian LCD-nya mati. Dan ini LCD-nya juga terlepas sendiri seperti ini. Sebentar, saya congkel dulu. Jadi LCD-nya ini terlepas seperti ini. Dan ini diakibatkan jatuh dan kemudian LCD-nya mati. Lalu di sini sebentar lagi kita akan ganti LCD-nya ya. Sebentar, ini saya ambilkan dulu untuk LCD penggantinya. Jadi di sini saya sudah siapkan LCD penggantinya dari Vivo V9 ini, dan ini kualitas yang standar saja. Oke, kemudian kita lanjut. Dan sebelumnya handphone ini untuk backdoornya sudah saya bongkar ya, ini. Kemudian buat teman-teman yang ketika membongkar backdoornya atau casing belakangnya, hati-hati, di sini ada fleksibel dari pinjernya ya. Kemudian untuk penutup mesinnya juga saya sudah lepaskan bautnya ini ya. Jadi urut-urutannya dari awalnya kita harus bongkar backdoornya dulu. Oke, kita lanjut, kita lepaskan soket baterainya atau fleksibel baterainya. Dan untuk soket fleksibel LCD-nya ini. Lalu untuk tahap selanjutnya kita tes LCD-nya dulu. Jadi sebelum kita pasang, sebelum kita lem secara permanen, alangkah baiknya kita tes dulu. Kita tes dulu LCD-nya, gambarnya bagus, kemudian fungsi dari touchscreen-nya ini bagus, tidak ada yang error ya. Kita coba tes dulu, kita nyalakan. Kita tes touchscreen-nya dan kita pastikan LCD-nya, warnanya, kecerahannya, kemudian kontrasnya, lalu touchscreen-nya ini berfungsi dengan sempurna. Ya, kita tes dulu, kita nyalakan, kita tunggu dulu sebentar. Jadi sekali lagi buat teman-teman, khususnya buat pemula, ini kita berbagi pengalaman saja cara mengganti LCD Vivo V9. Oke, ini ternyata menggunakan kunci layar, dan ini usernya sudah ngasih kunci layarnya. Coba kita tes, dan kita tes dari touchscreen-nya ya. Untuk LCD-nya bagus ya, gambarnya jelas, bening, dan untuk touchscreen-nya kita tes bagus. Kemudian kita tes di keyboardnya, kita coba buat mengetik saja ya, apakah ada yang tidak bisa disentuh ataupun loncat-loncat. Ini ternyata bagus semua. Kemudian untuk kontrasnya atau kecerahannya ini kita coba. Oke, bisa ya, bisa kita redupkan, bisa kita terangkan. Dan ini sudah bisa kita pastikan aman dan normal. Kemudian kita lepas kembali. Dan kemudian kita bisa lepaskan baterainya dengan cara menarik seperti ini. Hati-hati, ini ada fleksibel dari volume dan powernya. Dan ini memang terlihat mudah ya. Sebelumnya memang handphone ini sudah pernah dibongkar, jadi lemnya tidak begitu rekat. Kemudian ini fleksibel dari LCD-nya. Dan kemudian buat teman-teman yang mungkin LCD-nya ini masih lemnya rekat atau masih belum terlepas seperti ini ya, ini bisa kita panasi dulu menggunakan blower untuk melepasnya.
Ini hanya sekedar berbagi caranya, urut-urutannya seperti itu. Kita panasi dengan blower, kemudian kita bisa gunakan plastik mika seperti ini, lalu kita kesrek pinggirannya ya di sekitaran pinggirannya saja ya, untuk menghilangkan lemnya. Jadi ini sebagai contoh saja. Karena apa? Yang saya kerjakan ini memang LCD-nya sudah terlepas seperti ini ya. Ini sudah terlepas seperti ini, jadi tinggal kita ngelepas saja. Memang pada awalnya saya terima dari user itu LCD-nya sudah terlepas. Oh, ini premnya pojokannya sudah retak ya, kita hati-hati saja. Kemudian kita bersihkan di pinggiran premnya. Untuk dudukan LCD-nya ini ada bekas lem yang kering, kita bersihkan saja agar rata. Dan ini apa namanya, oh ini yang tadi saya bilang lepas ya, apa namanya, sudah retak seperti itu, sudah ngeletek. Tidak apa-apa, ini kita posisikan saja, nanti ketika kita lem dia akan nempel lagi, kemudian tinggal bersihkan saja. Jadi untuk sisa-sisa lem atau bekas lem yang lama yang kering itu harus kita bersihkan agar nanti ketika kita tempel LCD-nya itu tidak ngeganjel. Kemudian lanjut saja, tinggal oleskan lemnya. Kita oleskan lemnya sedikit saja, yang penting rata di bagian tepi atau bagian pinggirannya saja. Kita kasih lem, jadi jangan terlalu banyak-banyak untuk lemnya. Dan setelah kita oleskan lemnya, kita ke LCD-nya dulu. Ini untuk plastik ini bisa kita lepaskan, bisa juga kita langsung tempel saja ya, tetapi ini kita lepaskan saja. Kemudian ada segel di sini, kita lepaskan. Dan ini biasanya ketika segel kita lepaskan ini sudah tidak ada garansi ya, kita langsung tempel saja. Jadi makanya di awal tadi sebelum kita lem secara permanen kita harus tes, dan kalau ada kendala ataupun kerusakan ataupun ada touchscreen-nya yang error, bisa kita kembalikan atau kita retur di mana tempat kita belanja ya. Jadi fungsi dari pengetesan itu seperti itu, kalau ada yang error bisa kita kembalikan. Dan kalau sudah terlanjur kita lem seperti ini, segelnya sudah rusak, tentu saja sudah tidak ada garansi. Oke, kemudian kita tinggal ikat saja, kita rapikan dulu. Jadi ini pasti lemnya belepotan ya, kita bersihkan dulu, kita gosok-gosok seperti ini. Kita pastikan posisinya persisi, tidak miring, persisi dan pas pada frame atau dudukan LCD-nya. Kemudian lanjut saja, kita bisa ikat dulu. Di sini saya menggunakan gelang karet saja untuk mengikatnya. Ya, kita ikat saja dulu agar nanti ketika kering lemnya itu LCD-nya sudah persisi pada posisinya. Ya. Kemudian setelah kita ikat, kita bisa diamkan selama 1 jam. Kita tunggu. A few moments later. Oke, dan ini setelah saya tunggu selama 1 jam, ini biasanya sudah kering. Kita lepaskan kembali karetnya. Dan untuk langkah selanjutnya tinggal kita rakit kembali, kita baut ulang dan selesai. Untuk baterainya kita tempel, kita pasang. Kemudian perlengkapannya kita siapkan. Untuk penutup mesin atasnya kita pasang dan kita baut kembali. Ya, kita baut dulu.
Jadi ini urut-urutannya mengganti LCD pada Vivo V9 buat teman-teman khususnya pemula atau teman-teman user, silakan saja. Kalau memang mau coba beli LCD sendiri, ingin mengganti sendiri, silakan saja. Tetapi kalau dirasa ini susah, tidak bisa, silakan saja bawa ke counter terdekat. Oke, ini untuk pinjernya kita pasang saja. Kita pasang soket dari pinjernya, kemudian ada platnya, ini ada penutup platnya ya. Kita baut, ada satu baut. Kemudian kita tinggal pasang atau casingnya ini ya, kita pasang kembali, maksudnya backdoornya. Kita ratakan, kita rapikan, jangan sampai ada yang renggang. Kita kembalikan lagi untuk SIM cardnya kita pasang. Lalu di bawah di sebelah konektor cas ada dua baut, kita baut saja. Dan untuk bautnya ini kecil sekali, kita bisa gunakan obeng 0.8 ya. Dan ini sudah selesai. Kemudian untuk lem atau sisa-sisa lemnya yang belepotan di pinggirannya ini kita bisa gosok saja seperti ini, agar nanti ketika diambil si usernya tidak ada lem yang belepotan. Oke, ini sudah siap dan kita coba cas saja karena tadi memang baterainya sudah sekarat ya. Kita cas saja dan ini sudah rapi ya. Jadi proses penggantian LCD pada Vivo V9 sudah selesai dan tentunya sudah bisa sobek nota. Oke, dan ini tidak perlu kita tes lagi ya, cuma karena tadi kehabisan baterainya sudah sekarat, kita coba cas saja dulu. Oke, sampai di sini sekian dulu, terima kasih dari saya Solder Beku Tutorial. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobek nota.